Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan semua, mahasiswa jurusan ilmu hadis, jurusan bahasa dan sastra Arab, Fakultas Usuluddin IAIN Salatiga yang saya hormati. Pertama-tama, marilah kita menjadikan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pagi menjelang siang ini. Marilah kita bersyukur kepada Allah bahwa kita bisa bertemu walaupun tidak bertatap muka. Semoga Allah selalu melindungi kepada kita bersama, dimudahkan segala hal permasalahan kita semuanya. Sebelum mari kita mulai, mari kita baca berdoa bersama-sama. Liridallah wa lisawati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bibarakati suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih dengan wasilah doa tadi. Semoga melancarkan pada pelajaran atau usaha kita bersama. Semoga kita diberi ilmu yang bermanfaat untuk kita bersama. Amin. Kawan-kawan yang saya cintai, pada hari ini Rabu tanggal 8 April tahun 2020, hari Rabu, biasa ketemu. Ya, alhamdulillah ini beberapa minggu tidak bisa ketemu, tidak apa-apalah. Yang penting kita bisa belajar bersama lewat online dan lain sebagainya. Di sini adalah dengan materi kewirausahaan. Judulnya adalah merintis usaha dan pengembangannya. Bisa dikatakan merintis usaha dari nol. Namun sebelum sebelum materi ini saya sampaikan, saya ada 9 cara untuk berbisnis, untuk memulai bisnis dari nol. Sebelum kita sampaikan mulai nomor 1 sampai 9, maka jangan lupa yang pertama adalah like, komen, dan subscribe. Sekali lagi, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, berikutnya adalah bagaimana kita akan mengawali usaha pertama kali. Ya, kita harus punya apa? Kita harus punya ilmu. Kita harus memiliki ilmu bisnis, usaha bisnis. Ya, kuasai segalanya tentang bisnis kamu yang akan kamu lakukan, yang akan kamu mulai. Sebenarnya saya akan mulai bisnis apa, ya. Itu adalah ilmu dulu. Ketika Anda belum punya pengalaman bisnis apa saja, jangan sekali-kali Anda berbisnis. Ya. Al ilmu nurun, ilmu katanya cahaya. Ilmu adalah cahaya. Ilmu nurun bahasa Jawane ngilmu nurun. Ya. Ngilmu nurun saka tanggane. Ilmu nurun saka kakake, ilmu nurun saka bapake, ilmu nurun pada dari teman-teman tetangga dan lain sebagainya. Ketika tetangga Anda berbisnis apa, Anda belajar dari situlah. Anda artinya copy paste dari teman Anda, dari tetangga Anda, dari siapapun. Tidak ujuk-ujuk tiba-tiba Anda pintar sendiri. Enggak, hormati pada tetangga, teman Anda, guru apapun, ya. Karena guru Anda itu yang memberikan cahaya kepada Anda sehingga Anda tahu bisa berbisnis A, B, C sampai Z. Ya. Yang kedua, fokus pada satu peluang bisnis. Jangan gelambiar, ya. Maunya semua diayai, ya. Tetangganya bisnis A kepingin buka A, ya. Tetangganya buka B kepingin buka B, tetangganya buka cilok mau kepingin cilok, tetangganya jualan buah kepingin buah, ya. Tetangganya buka resmil kepingin resmil. Tidak fokus, satu fokus, ya. Pulang bisnis ben ora bingung-bingungi, ya. Ketika Anda tidak fokus, jangan mengharap Anda akan berhasil. Siji wae durung jelas kepingin yang lain, ya. Contoh umpama ini bisnis saya. Saya fokus satu persoalan pupuk organik cair mereknya Tabur Mas.
Setelah ini berhasil, baru saya kembangkan dengan pupuk-pupuk yang lain. Ada trichoderma, ada glio, ada beveria, ya, ada pupuk padat. Semua yang dibutuhkan tanah dan tanaman insya Allah akan saya produksi. Namun saat ini saya fokus pada pupuk organik cair. Ya, setelah itu baru kita kembangkan, ngiris ujin, perizinan merek dan lain sebagainya. Kita lengkapi semua baru kita produksi. Ya, jangan ngayuworo, boleh ngayuworo nanti. Oke, satu dulu mulai. Ayo, satu persoalan, satu produksi kita mulai dulu. Fokus satu persoalan. Yang ketiga, susun rencana usaha Anda bahwa usaha Anda yang terbaik. Anda membuat analisa usaha dulu, ya. Ketika Anda mau bisnis harus dihitung. Mama seperti saya pupuk. Banyak teman-teman yang membuat pupuk katanya, pupuk saya hebat loh. Iya hebat. Anda buat berapa? Anda paling bisa buat hanya 10 liter, 100 liter, paling banyak. Sudah menggunakan yang banyak. Ketika teman Anda mau beli, Anda sudah tidak bisa lagi membuat barang karena apa? Bahan bakunya angger begitu, ya. Carilah bahan baku yang lebih aman, 10-20 tahun yang paling aman, yang paling mudah, enak, kapan saja beli itu ada. Jangan membuat pupuk atau yang lainnya sehingga ketika mau beli bahan baku bingung, ada pesanan nggak bisa ngelayani, sehingga bisnis Anda juga tidak akan jalan. Makanya di sini adalah susun rencana usaha Anda bahwa usaha Anda yang terbaik. Anda lihat, Anda susun yang terbaik, dilihat teman Anda juga yang terbaik, di pengusaha orang lain melihat juga yang terbaik. Itu baru bagus. Buatlah analisa usaha paling kecil, ya, studi kelayakan yang agak besar lagi dan lain sebagainya. Yang minimal Anda hitung dulu bahan bakunya apa saja, harganya berapa, HPP-nya berapa, Anda potong pajak, PPh, PPN, Anda akan dapat laba berapa setelah dipotong termasuk transport dan lain sebagainya. Ya, jangan lupa susun rencana usaha dulu sebelum berbisnis. Yang keempat, modal usaha baru. Anda bicara soal modal, tapi sebelum Anda susun rencana usaha, ini bingung. Ya, modalnya berapa Pak? 100 juta. Anda tiba-tiba ketika dihitung hanya 20 juta umpama. Ya, karena Anda ngawur, ya. Maka hitung dulu rencana usaha Anda, ya. Setelah dihitung semua baru bicara modal. Oh, modalnya sekian. Oh, ketika sekian belum tak kasih 2 kali lipat atau 3 kali lipat, monggo. Ya, tapi minimal Anda sudah punya gambaran yang jelas modalnya berapa, saya harus jalan. Yang kelima adalah pembukuan. Setelah Anda berbisnis, semua Anda lakukan, buku pembukuannya yang jelas. Ya, uang keluar masuk harus ada, ya, barang keluar masuk juga harus ada, ya. Jangan barang masuk tidak ada pembukaannya. Ini bahaya. Anda tiba-tiba bingung. Ini kemarin saya dapat uang sekian, tiba-tiba kok habis ya. Ya karena nggak ada pembukuan. Catat yang tertib, tanggal berapa saya beli barang, ya, kan tanggal berapa saya mengeluarkan barang, harganya berapa, labanya berapa, dan lain sebagainya, ya. Oh, ini untuk untuk modal usahanya, oh ini untuk labanya. Saya dulu buka usaha bersama teman-teman di Salatiga itu. Kalau malam jam 12 setelah tutup, buka roti bakar, susu segar, Indomie, roti bakar, pisang bakar. Kalau jam 12 tutup, baru kita hitung kembali besok mau belanja apa. Keumpama beli persediaannya setiap hari itu 2 kilo telur, ternyata hanya habis 1 kilo, besok harus belanja 1 kilo telur, ya. Umpama saya kolaan susu sapi, biasanya 10 liter, biasanya 20 liter, habis 10 liter, saya harus kolaan 10 liter lagi. Tapi kalau susu, ya harus habis, ya, karena kita harus selalu yang baru. Kalau ya sampai 2 kali dijual, itu sudah bau, nggak enak. Ya. Atau yang lainnya yang tidak bahaya. Kalau tak khusus sapi, kalau saya harus baru,
Walaupun umpama ternyata jualan tidak laku umpama semalam karena hujan dan lain sebagainya umpama, ya kita buang atau berikan tetangga. Saya belikan kepada tetangganya kan begitu, supaya satu sisi kita sedekah, satu sisi kita sosialisasi bahwa turahan kelebihan susu yang tidak bisa saya jual saya berikan kepada tetangga. Oh, ternyata susu Nepatur itu baru terus ketika buka begitu ya. Yang lain ya, pembukuan. Setelah kita setelah kita hitung semuanya modal besok mau belanja berapa, baru kita hitung labanya berapa, kita masukkan di pembukuan ya. Oh, nanti kita hitung sebulan modalnya ternyata habis sekian, apa saja yang dibeli begitu, ternyata lewatnya sekian, baru kita hitung, kita labanya kita buka bersama-sama ya. Yang nomor 6 adalah pantang menyerah atau jangan takut gagal. Ya, belum bisnis sudah takut gagal ya. Takut nanti kalau nggak jadi, takut kalau nggak laku dan lain sebagainya. Nggak usah bisnis kalau memang sudah sebelum berangkat sudah menyerah ya. Pantang menyerah itu ada apapun segala persoalan harus dihadapi ya. Ada tetangga bilang A, ada tetangga bilang B, ya sudah, karena Anda rencana sejak awal sudah Anda lakukan ya, rencana usaha sudah Anda lakukan, modalnya berapa dan lain sebagainya, jalan ya, termasuk pilihan usahanya sudah Anda tentukan, ya udah jalan, nggak usah peduli tetangga, teman dan lain sebagainya ya. Itu akan menghambat kepada cita-cita Anda. Yang ketujuh, lakukan hal yang kamu sukai. Kalau Anda tidak suka bisnis yang Anda lakukan, nggak usah dilakukan, karena Anda tidak merasa nyaman, Anda tidak merasa enjoy begitu ya. Rasanya juga akan berbeda ketika Anda masak apa umpama dan Anda tidak suka dengan masakan itu, rasanya juga akan berbeda. Anda ketika mau makan saja, ketika melihat nasi dan lauk pauknya umpama sebenarnya sudah enak, ada ikan, ada ayam goreng, bakar dan sebagainya, ketika pikiran Anda tidak berpikir positif bahwa ini adalah enak, tapi ketika Anda sudah suka, walaupun dengan sambal terong saja kesukaan saya, ya rasanya nikmat, tidak harus ikan bakar, ayam goreng, ayam bakar dan lain sebagainya ya. Lakukan hal yang kamu sukai, enjoy ya, enjoy. Kembali lagi, jangan lakukan hal yang tidak Anda sukai, lakukan hal yang kamu sukai, karena sudah kembali lagi direncanakan mulai nomor 1 sampai nomor 6. Nah, nomor 7-nya adalah lakukan hal yang kamu sukai. 8, tepat waktu. Kalau buka warung, toko, dan sebagainya tepat waktu. Mama jam 8 sampai jam 5 sore, ya sudah. Setiap hari buka itu. Umpama setiap minggunya libur, ya sudah, tentukan. Saya akan libur setiap minggunya di hari apa. Ya, supaya pembelinya nggak bingung, dari rumah sudah jauh-jauh, mau belanja ke tempat kalian, ternyata Anda tutup. Kasih dong tulisan, setiap minggu tutup. Ya, atau minggu buka jam sekian sampai jam sekian. Jadi orang datang itu sudah tahu, oh saya kalau belanja ke sana mulai hari ini, hari Senin sampai Sabtu. Oh kalau Minggu hanya tutup setengah hari atau tutup ya, harus jelas. Ya, saya dulu juga iya, saya tentukan setiap minggu saya harus istirahat, saya tutup. Ketika ada teman berikutnya tanya, kemarin tutup Mas ya? Iya Mbak, iya Mas, iya Pak. Setiap minggu saya tutup, mohon maaf. Jadi saya istirahatnya setiap hari Minggu. Kalau mau belanja mulai hari Senin sampai di hari Sabtu, mohon maaf, sekali lagi mohon maaf dan lain sebagainya. Ya, nomor 9, ada niat untuk belajar pada orang lain. Jangan sok sombong, jangan sok tahu bahwa Anda yang terbaik, Anda yang paling bisa. Enggak, Anda paling bodoh ya, kita itu paling bodoh ya. Enggak usah sombong ya. Contoh gitu, ketika umpama kita jualan apa gitu kan, diingatkan sama pembelinya, terima dengan lapang dada. Ya saya pernah itu, dan itu saya terima dengan baik itu kan. Saya pernah
diingatkan sama mahasiswa Satya Wacana, dia pembeli itu kan. Tapi padahal pembelinya banyak sekali. Dia dengan pelan-pelan, ya, Pak Tur, saya mau bicara. Oh ya, ada apa Mas itu kan? Di telinga saya dekat, Pak Tur, ini kok susunya kurang begitu bagus seperti biasa. Nah, oh, coba tak cari ada apa Mas ya, mohon maaf. Dan ini terima kasih banyak pemasukannya. Nanti tak cari sebenarnya ada apa. Sebenarnya tidak ada persoalan karena semua baru. Setelah saya pikir-pikir, ternyata di panci itu karena hujan, ada tetesan dari atas, tes, sehingga susu saya tambah air dengan tetesan yang saya tidak tahu, sehingga rasa susunya ambar. Ambar itu artinya tidak kental, tidak enak seperti biasa. Ya, itu luar biasa. Dan saya banyak sekali belajar dari teman-teman pembeli. Ya, umpama membuat mie goreng tambah telur, jadi macam-macam ya. Ada yang membuat mie goreng, telurnya telur matang, telur kampung itu setelah diaduk dua mie begitu diaduk dengan telur mentah. Nikmat enggak? Kita akan mutah membuatnya, tapi dia enak. Suatu saat saya coba, saya buat mie mie goreng begitu, terus tak tambah telur mentah, tak aduk. Ternyata telurnya menjadi matang karena minyak kan panas. Ya, enak, walaupun itu agak amis, ya, tapi kalau suka enak. Tapi ketika waktu awal-awal saya mau mutah-mutah, baunya agak amis begitu. Contoh saya punya langganan hampir setiap hari itu beli STMJ, itu anak SMA itu ya. STMJ 1 gelas besar itu susu telur madu jahe ya. Masih beli mie 2 mangkok, mie telur 2 mangkok. Masih pesen lagi roti bakar 3 lapis. Isinya apa? Keju, coklat, sama pisang, itu 3. Dan masih bungkus lagi. Jadi yang dimakan itu mie 2 porsi, STMJ, roti bakar 3 lapis. Yang dibawa pulang lagi adalah STMJ sama roti bakar 3 lapis. Saya kadang berpikir, Masya Allah, itu kan, kemana larinya makanannya? Ya, sedangkan minum susu 1 gelas besar itu saya sudah kenyang ya. Itu ada, tapi aku suka dia juga beli setiap hari ya. Ada niat untuk belajar pada orang lain. Jangan marah ketika diingatkan pada pembelinya ya. Karena pembeli itu sangat sayang kepada kita, supaya penjualnya juga, produsennya juga tidak ada kesalahan dan orang ini jangan sampai tahu ya. Karena ada etika tadi, ada etika bisnis tadi, dia memberi saran kepada kita dengan baik, kita terima dengan baik ya. Umpama pun ini kok susunya, umpama ada yang beli banyak terus dia bilang susunya ini atau roti bakar ini kok nggak enak apa-apa, mohon maaf Bapak, dengan rendah hati, kira-kira apa Bapak ya yang salah di saya ya, apa yang perlu saya benahi ya, begitu kan. Sehingga saya minta saran dan pendapat Bapak itu kan. Nggak usah kita malah tambah marah begitu ya. Terima saja. Mungkin malah kita yang akan dapat ilmu lebih banyak dari orang lain begitu. Akan sempurna ketika Anda tidak diberi masukan pada orang lain, ya itu saja pengalaman Anda. Dan bisa juga pelanggan Anda akan bubar gara-gara teman Anda memberikan masukan, Anda tidak mau menerimanya ya. Soal pengembangan usaha ya, hati-hati di sini. Setelah Anda buka usaha, titik pertama berhasil dan sukses, baru Anda buka cabang usaha yang sama di kota lain atau cabang yang lain dengan usaha yang sama. Bahkan bisa buka cabang di seluruh Indonesia. Maksudnya, setelah Anda buka satu fokus persoalan, satu fokus bisnis jalan lancar, berhasil, baru Anda bisa buka cabang yang lain. Jangan buka-buka cabang yang lain ketika Anda belum berhasil, ya.
fokus satu produk, fokus pada satu persoalan. Sebelum Anda punya pengalaman yang lain, jangan coba-coba buka usaha baru dengan produk yang lain. Bisa-bisa usaha yang pertama hancur karena tidak fokus, karena bingung menghitung yang pertama, bingung yang kedua, bingung. Aduh, gitu kan. Udahlah, fokus satu persoalan. Mama saya pupuk, ya sudah pupuk. Dari pupuk kita kembangkan yang tadi saya sampaikan di awal-awal tadi. Dari 9 cara ini semoga bermanfaat untuk kita bersama. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.